Aku sudah menerapkan pola bagaimana mengelola keuangan sejak belum menikah. Kali ini aku akan membagikan tips cara mengelola keuangan. Buat kalian calon para istri atau ibu rumah tangga masih bingung bagaimana sih caranya untuk mengatur keuangan, simak video ini sampai habis ya. Selanjutnya, pengeluaran bulanan wajib kita catat. Bisa menggunakan catatan buku seperti ini, agenda, ataupun buku tulis. Apa saja yang menurut Bunda yang lebih nyaman untuk Bunda bikin catatan boleh ya. Lalu kita mencatat pemasukan ya. Di sini pemasukan dari suami, dan jika ada pemasukan dari Bunda bisa dituliskan juga. Ini hanya kuambil contohnya saja ya. Nominalnya nanti disesuaikan dengan penghasilan rumah tangga masing-masing. Lalu kita membuat juga list apa aja untuk pengeluaran kita sebulan ini. Seperti pengeluaran untuk belanja ke pasar, belanja bulanan, biaya sekolah atau les anak, biaya listrik, biaya bensin, pulsa, wifi, iuran lingkungan, arisan, jajan di luar, sedekah, liburan, dan dana darurat. Bila ada kebutuhan yang belum lengkap bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Di sini aku hanya berikan contoh saja ya. Jika ada yang lainnya dituliskan semua ya Bun. Jika sudah kita total ya pengeluarannya, selanjutnya kita list apa saja yang termasuk belanja bulanan tadi, seperti beras, minyak goreng, gas, sampo, sabun mandi, susu anak, cairan pembersih lantai seperti Wipol, deterjen, cairan cuci piring, gula teh kopi, tisu dan pembalut dan lainnya yang dibeli sekiranya itu sebulan sekali ya Bun. Juga kita membuatkan daftar belanja ke pasar seperti lauk pauk, sayur-sayuran, bumbu, buah-buahan. Lalu kita juga membuat daftar liburan atau beli kebutuhan rumah seperti
pakaian, spray atau aksesoris rumah, ulang tahun anak, ayah, ibu, dan kebutuhan untuk hari raya. Oh iya, di sini aku juga membuat daftar untuk biaya dana darurat yang perhitungannya kalau aku mengambil 15% dari penghasilan. Tapi terserah untuk bunda masing-masing ya, berapa yang mau diambil 15% untuk dana darurat. Dan juga agar penghasilan kita berkah dan terasa cukup, jangan lupa kita sisihkan ya untuk orang tua kita, Bun. Walaupun mereka tidak meminta, tapi mereka pasti bahagia jika mereka menerima uang dari kita. Untuk jumlahnya disesuaikan saja, Bun. Ya, aku juga membuat sebagai kontrol untuk pengeluaran aku selama sebulan ini. Aku membuat catatan di buku agenda aku untuk kontrol monthly budget dan pengeluaran. Nah, seperti ini contohnya ya. Fungsinya apa sih? Nah, ini fungsinya untuk kontrol kita seberapa besar sih pengeluaran kita selama sebulan ini. Walaupun sebelumnya kita sudah menganggarkannya, tapi kan anggaran hanya rencana ya, dan pelaksanaannya belum tentu sesuai atau tepat dengan apa yang sudah kita anggarkan. Tapi berbicara tentang keuangan, baiknya apa yang sudah kita anggarkan, kita usahakan ada sisanya yang bisa menjadi saving kita atau tabungan kita. Seperti itu. Jadi kita dengan adanya dibuat seperti ini untuk kontrol ya, agar pengeluaran kita tidak besar melebihi apa yang sudah kita anggarkan. Seperti ini contohnya. Untuk penghasilan kita atau dari papa, mama itu total 7 juta dengan anggaran yang sudah kita buat sebelumnya 7 juta, dan pada kolom aktual kita tuliskan benar-benar yang sudah kita keluarkan selama sebulan ini, contohnya di bulan Juni ini. Nah, mungkin di sini terlihat untuk selisihnya ada yang minus, ada yang enggak. Nah, ini kalau yang pertanyaannya kalau yang misalnya tidak minus atau ada kelebihan loh. Nah, ini kita bersyukur ya karena kita bisa simpan untuk menjadi tabungan kita. Tapi kita bisa cek juga, wah kenapa ya kita ada biaya yang melebihi anggaran yang kita buat. Oh, kita tuliskan pada info untuk apa sih gitu. Oh, ternyata di bulan sebelumnya kita memang ada kebutuhan pulsa dan wifi itu hanya 200.000, karena di bulan Juni ini ada untuk anak, mungkin saja untuk sekolahnya atau dia ada kebutuhan untuk sekolah di luar. Nah, ini kita tuliskan untuk anak. Nah, terlihat di sini minus 50.000. Jadi kita bisa tahu selama sebulan ini berapa sih. Jadi dengan anggaran belanja kita yang 7 juta dan aktualnya yang terjadi itu 5.090.000, sehingga ada sisa 1.910.000, maaf, 1.910.000. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam rekening kita sebagai tabungan. Wah, seru ya. Dan ini hal yang baik. Jadi apapun, berapapun nantinya sisa ini akan menjadi tabungan kita. Nah, jiwa ibu-ibu kan pasti seperti itu ya. Bagaimanapun kita bisa menekan pengeluaran agar apa yang sudah kita rencanakan ada sisanya yang akan bisa kita tabung. Nah, ini terlihat besar karena ya ini dana daruratnya tidak terpakai, tapi kan kita tidak tahu ya bulan berikutnya nanti seperti apa. Nah, tetap kita masukkan sebagai tabungan kita. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nanti dimasukkan ke rekening untuk tabungan kita. Nah, di bulan berikutnya, di bulan Juli, seperti ini bisa diisikan. Ya, kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan bisa dibuat sendiri ya. Ini hanyalah kreatif dan ya ide saya, bisa jika bermanfaat boleh di contoh atau mungkin punya
tambahan yang lebih mudah boleh saja. Ini hanya contoh ya. Uang yang kita terima dari suami kita untuk pengeluaran sebulan, kita melalui masukkan ke dalam dompet seperti ini, sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap bulannya. Nah, ini dananya kita masukkan seperti ini ya. Bila kalian tidak ada dompet seperti ini, bisa menggunakan dompet yang mungkin sudah tidak terpakai, kalian buat seperti ini saja contohnya. Atau kalau kalian memang juga tidak ada, bisa menggunakan amplop, atau mau beli seperti aku, bisa beli di toko online. Kalau aku sih belinya di Shopee ya, murah meriah. Nah, seperti itu. Waktu itu aku beli kurang lebih ya 10.000 lah untuk dompet ini. Nanti kalian cek aja ya. Nah, seperti ini. Kita ibu rumah tangga, dan setiap wanita juga yang mungkin baru memulai rumah tangga ataupun belum menikah, kalau kita bisa mengontrol keuangan kita, itu cukup baik karena kita bisa menyimpan nanti sisanya atau sebagai tabungan kita di kemudian hari. Nah, banyak juga zaman sekarang itu menggunakan pengeluaran, yaitu menggunakan transfer atau lewat yang praktis ya, internet, lewat ya kita secara cepat ya, online. Nah, tapi di sini aku mau uang cash aja. Karena apa sih? Nah, kalau kita uang cash, kita tahu berapa uang yang kita keluarkan ini dan nanti sisanya berapa. Tapi kalau kita melakukannya dengan transfer, kita tidak bisa kontrol nanti. Bisa-bisa boros malah. Nah, kalau kita seperti ini, kita tahu nanti kita sudah berapa mengeluarkan uang ini dan sisanya berapa, dan kita belajar untuk lebih hemat dan efisien. Nah, jiwa ibu-ibu harus seperti itu ya. Seberapapun kita terima dari suami, itu harus benar-benar kita kelola. Kalau bisa kita benar-benar tidak melebihi apa yang sudah kita dapat. Baiknya kita lebih hemat agar kita bisa gunakan di masa mendatang untuk kebutuhan kita lagi, yaitu sebagai tabungan kita. Nah, seperti itu. Yakin ibu-ibu cantik dimanapun berada pasti seperti itu. Aku sudah melakukan ini sejak aku masih belum menikah atau masih muda ya. Kenapa aku terapkan ini? Karena aku juga harus tahu bagaimana mengelola keuangan. Nah, waktu itu masa-masa aku harus bekerja dan kuliah, menerapkan hal seperti ini. Cuma bedanya saat itu aku tidak menggunakan dompet ini. Yang aku gunakan hanya kontrol tulisan tangan di diary, atau ya sekarang disebutnya untuk agenda lah ya, seperti itu. Jadi aku sudah memang benar-benar dari zaman aku masih muda, zaman kuliah, aku sudah menerapkan hal ini. Karena apa? Itu tadi, untuk mengontrol biaya aku selama sebulan, dan aku usahakan dengan penghasilan aku itu, aku ada sisihkan untuk menabung, karena aku tidak tahu bulan berikutnya atau kedepannya biaya apa yang aku butuhkan, sehingga aku tidak memberatkan orang tua ataupun keluarga aku. Bagaimana aku berusaha untuk penghasilan yang aku dapat, yaitu untuk mencukupi semua kebutuhan aku. Saya yakin buat kalian semua wanita-wanita cantik, makanya untuk seperti ini bukan saja diterapkan kepada semua ibu-ibu atau yang sudah berumah tangga ya. Nah, untuk kalian-kalian yang masih muda, yang mungkin saat ini masih bekerja, yuk coba kita mengatur keuangan kita, mengelola keuangan kita lebih lagi teliti, agar apa? Itu untuk kebaikan kita juga dan keluarga kita. Mungkin dari apa yang sudah saya berikan informasi video ini, ada kalian yang mungkin merasa ada kurang dari apa yang saya berikan di video ini, boleh dicantumkan, dituliskan di komentar ya. Atau ada masukan dan kritiknya, boleh dituliskan juga saran-sarannya.
uang kelebihan belanja ataupun pengeluaran kita masukkan ke tabungan. Jangan sepelekan ya uang-uang receh, karena kita nggak tahu nih tiba-tiba wah sudah penuh. Lumayan buat tabungan kita, buat apa nanti yang kita beli kan lumayan. Entah kita beli baju baru, jalan-jalan, ataupun kebutuhan untuk liburan keluarga. Nah, ini juga untuk jangan sepelekan uang receh ya. Uang receh ini juga kalau kita tabung, wah lama-lama jadi bukit. Masukkan. Yuk kita menabung dan ajari anak kita menabung. Ini bukan aku doang yang menabung, anak aku juga kadang-kadang menabung. Dia bilang kalau ada sisa uang jajannya dia mau masukkan ke sini. Karena kita bisa mengajari anak kita untuk ikut menabung juga, bukan hanya kita saja ya. Agar dia tahu bahwa uang itu sebesar apapun, sekecil apapun cukup berharga untuk kita sisihkan, kita tabung, karena besar manfaatnya di kemudian hari. Yuk menabung. Sebagai seorang istri, kita harus pintar dan wajib bisa mengelola keuangan rumah tangga. Karena berapapun nafkah yang diberikan oleh suami, bila kita tidak pandai mengaturnya, maka tidak akan pernah terasa cukup, bahkan bisa kurang. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Buat kalian yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Juga jangan lupa untuk terus menyaksikan video berikutnya. Terima kasih sudah subscribe dan like. Terima kasih untuk wanita dimanapun kalian berada, ibu rumah tangga, terus semangat, jaga kesehatan, terus bahagia bersama keluarga. Salam sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.